Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel kami, Congor Misteri. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir dan mendukung karya-karya kami. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, kelapangan rezeki, dan perlindungan dari segala hal buruk. Buat kamu yang baru pertama kali datang, selamat bergabung. Jangan lupa klik like, subscribe, nyalakan loncengannya, dan bantu kami terus tumbuh dengan dukunganmu. Karena setiap cerita yang kami hadirkan dibuat dengan sepenuh hati khusus untuk kalian yang mencintai kisah-kisah cerita misteri, seputar berita dan informasi penting di kalangan kita. Malam itu suasana di Goa, Sulawesi Selatan terasa seperti biasa. Jalanan lengang, bank-bank BUMN yang ada di kawasan itu sudah hampir tutup, dan sebagian orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak ada yang menyangka bahwa sebuah peristiwa menegangkan akan terjadi. Peristiwa yang melibatkan seorang oknum TNI Angkatan Darat berinisial Praka S. Kejadian itu mendadak menjadi sorotan, bukan hanya karena melibatkan aparat negara, tetapi juga karena momen dramatisnya yang hampir merenggut nyawa seorang prajurit unit Intel Kodim 1409 Goa. Segalanya bermula ketika tim unit Intel mendapatkan laporan bahwa Praka S akan berada di salah satu bank BUMN di kawasan tersebut. Ada dugaan kuat bahwa ia tengah melakukan aktivitas mencurigakan, sehingga komando memutuskan untuk melakukan penangkapan secara langsung di lokasi. Tim yang diturunkan sudah mempersiapkan diri dengan matang, memperhitungkan segala kemungkinan, meskipun mereka tidak pernah benar-benar siap untuk kejadian yang akan berlangsung cepat dan di luar dugaan. Saat tim mendekati lokasi, suasana tampak normal. Orang-orang masih berlalu lalang, beberapa nasabah keluar masuk bank, tidak ada tanda-tanda keributan. Namun di tengah suasana yang seolah tenang itu, Praka S terlihat. Prajurit Intel segera mengamati gerak-geriknya. Seorang anggota kemudian mendekati dengan hati-hati, menyusun strategi untuk bisa meringkusnya tanpa menimbulkan kericuhan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Praka S rupanya menyadari keberadaan Intel yang mendekat. Dengan cepat ia meraih senjata api laras panjang yang dibawanya, lalu mengarahkannya tepat ke kepala prajurit yang mencoba menangkapnya. Momen itu berlangsung begitu cepat, seakan-akan waktu berhenti sejenak. Ketegangan memuncak. Tarikan napas para prajurit yang lain seolah tertahan melihat laras senjata itu kini hanya berjarak beberapa senti dari kepala rekan mereka. Situasi mendadak berubah drastis. Dari yang semula operasi penangkapan biasa, menjadi detik-detik menegangkan yang mempertaruhkan nyawa. Dia mengarahkan senjata itu ke kepala anggota kami, ungkap Letkol Invi Heri Kuswanto dan Dim 1409 Goa kemudian kepada wartawan. Ucapannya menggambarkan betapa gentingnya detik-detik itu. Namun yang membuat situasi lebih dramatis adalah keberanian sang prajurit yang tidak hanya dia menunggu takdir. Dengan refleks yang luar biasa, prajurit tersebut menangkis moncong senjata yang diarahkan ke kepalanya. Seketika, letusan terdengar, memekakkan telinga orang-orang di sekitar bank itu. Tembakan yang seharusnya mengarah ke tubuh seorang prajurit akhirnya melenceng, menghantam tembok di belakangnya. Suara keras itu membuat orang-orang di sekitar lokasi panik. Beberapa berteriak, sebagian lagi berlarian menjauh, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun bagi prajurit di lokasi, suara letusan itu adalah tanda bahwa situasi sudah masuk ke tahap yang paling berbahaya. Nyawa mereka benar-benar terancam. Sementara Praka S tampak kalut namun tetap menggenggam senjatanya erat-erat.
Wajahnya menunjukkan amarah bercampur putus asa, seolah ia siap melakukan apa saja untuk lolos. Namun tim unit intel tidak tinggal diam. Dengan gerakan cepat, mereka mengepungnya, memastikan tidak ada ruang baginya untuk melarikan diri. Dalam hitungan detik, mereka melakukan manuver untuk melucuti senjata dari tangan pelaku. Pergulatan singkat pun tak terelakkan, dan akhirnya Praka S berhasil dilumpuhkan. Senjata api laras panjang yang sempat membuat nyawa melayang kini berhasil diamankan. Setelah peristiwa itu, suasana sekitar bank benar-benar kacau. Orang-orang yang tadi berlarian mulai mencoba mendekat kembali, sebagian mengeluarkan ponsel untuk merekam, sebagian lainnya masih terlihat syok dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Anggota unit intel dengan cepat mengendalikan keadaan, memastikan tidak ada korban sipil, sambil mengamankan pelaku untuk dibawa ke markas. Bagi para prajurit yang terlibat dalam operasi itu, momen tersebut tidak akan pernah terlupakan. Betapa tidak, nyawa seorang rekan hampir saja melayang jika saja tidak ada refleks cepat untuk menangkis laras senjata. Letkol Inf Heri Kuswanto pun menegaskan bahwa tindakan prajuritnya adalah bentuk keberanian sekaligus profesionalisme di tengah situasi genting. Menurutnya, keberhasilan melumpuhkan pelaku tanpa jatuhnya korban adalah bukti kesiapan tim intel dalam menghadapi kondisi paling sulit sekalipun. Namun di balik keberhasilan itu, banyak pertanyaan muncul. Mengapa seorang prajurit aktif bisa melakukan tindakan seberani itu, bahkan sampai menodongkan senjata ke rekan sesama TNI? Apa yang mendorongnya bertindak begitu nekat? Apakah ada motif pribadi, tekanan mental, atau bahkan masalah yang lebih besar? Pertanyaan-pertanyaan itu masih menggantung, menunggu jawaban dari proses pemeriksaan yang akan dilakukan lebih lanjut. Kejadian ini menjadi peringatan keras bahwa ancaman bisa datang dari mana saja, bahkan dari dalam institusi sendiri. Itulah sebabnya kasus ini mendapat perhatian besar dari masyarakat luas. Media massa mulai memberitakan dengan berbagai sudut pandang. Ada yang menyoroti sisi keberanian prajurit intel, ada juga yang mempertanyakan bagaimana seorang prajurit bisa membawa senjata laras panjang di luar kendali. Bagi masyarakat sekitar, malam itu menjadi kisah yang akan terus mereka kenang. Mereka menyaksikan langsung bagaimana suara letusan senjata memecah keheningan, bagaimana rasa takut menjalar cepat, dan bagaimana prajurit intel akhirnya berhasil mengendalikan keadaan. Bagi mereka, kejadian ini bukan sekadar berita di televisi, tapi pengalaman nyata yang membuat jantung mereka berdegup kencang. Sementara itu, bagi institusi TNI sendiri, kasus ini adalah ujian. Bagaimana menjaga disiplin, bagaimana memastikan anggotanya tidak melakukan tindakan di luar batas, dan bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat setelah peristiwa semacam ini mencoreng nama baik institusi. Babak pertama dari kisah ini ditutup dengan selamatnya prajurit intel dan tertangkapnya Praka S. Namun jelas bahwa cerita belum benar-benar usai. Apa yang mendorong aksi nekat ini? Bagaimana proses hukum dan disiplin militer yang akan dijatuhkan? Dan bagaimana publik akan menilai institusi yang selama ini dijaga dengan penuh wibawa? Semua pertanyaan itu masih menunggu jawaban, sementara masyarakat terus menantikan kelanjutan kisah yang sudah terlanjur menjadi perhatian nasional. Sementara pemeriksaan berjalan, Praka S tetap bungkam. Para penyidik mencoba menggali motifnya, menanyakan apa yang sebenarnya mendorong ia bertindak sejauh itu. Namun, jawaban yang keluar hanya potongan kalimat singkat, kadang membingungkan, kadang tidak nyambung dengan pertanyaan. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa kondisi mentalnya memang tidak stabil. Seorang penyidik bahkan menyebut, dia tampak bingung, kadang marah, kadang diam saja, sulit membaca pikirannya. Kasus ini akhirnya tidak hanya berhenti pada ranah hukum militer.
tetapi juga membuka diskusi luas tentang pentingnya kesehatan mental di tubuh TNI. Selama ini, isu itu jarang sekali mendapat perhatian publik. Prajurit dianggap harus selalu kuat, tegas, dan tahan banting, tanpa ruang untuk mengakui kelemahan. Namun, kejadian ini menunjukkan bahwa jika masalah mental diabaikan, akibatnya bisa fatal, bahkan membahayakan institusi itu sendiri. Di satu sisi, masyarakat merasa lega karena tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun di sisi lain, mereka juga menuntut transparansi penuh dari TNI dalam mengusut kasus ini. Kepercayaan publik adalah hal yang sangat berharga, dan peristiwa seperti ini bisa menggerusnya jika tidak ditangani secara serius. Beberapa organisasi masyarakat sipil bahkan mendesak agar hasil pemeriksaan diumumkan secara terbuka, agar tidak ada kesan kasus ini ditutupi. Seiring waktu, berita tentang insiden ini masih terus menghiasi layar televisi dan portal berita daring. Judul-judul berita dengan kata-kata dramatis memenuhi lini masa media sosial. Video amatir dari warga yang merekam detik-detik setelah tembakan dilepaskan viral di internet, ditonton jutaan kali, dibagikan ulang dengan berbagai komentar. Ada yang mengecam keras, ada yang menyindir dengan nada satir. Ada pula yang menjadikan insiden itu bahan diskusi serius tentang masa depan institusi militer di Indonesia. Di tengah hiruk-pikuk opini publik, para prajurit unit Intel tetap melanjutkan tugas mereka seperti biasa. Namun, dalam hati, mereka tahu bahwa malam itu akan terus membekas. Malam ketika nyawa hampir melayang. Malam ketika suara letusan senjata mengubah suasana tenang menjadi penuh ketegangan. Malam ketika mereka diuji bukan hanya soal fisik, tapi juga soal keberanian, kesigapan, dan loyalitas terhadap rekan seperjuangan. Babak ini ditutup dengan suasana penuh tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi di benak Praka S sebelum ia menodongkan senjata itu? Bagaimana proses hukum militer akan menjatuhkan sanksi? Dan yang lebih penting, apakah institusi TNI akan mampu memulihkan citranya di mata masyarakat setelah insiden memalukan ini? Semua masih menjadi misteri, menunggu waktu untuk terjawab. Hari-hari setelah insiden di Bank BUMN itu menjadi masa yang penuh tekanan, baik bagi institusi TNI maupun masyarakat yang mengikuti perkembangan beritanya. Proses hukum terhadap Praka S resmi dimulai. Ia ditahan sementara di fasilitas militer dengan pengawasan ketat, tidak hanya untuk mencegah kemungkinan melarikan diri, tetapi juga demi menjaga keselamatannya sendiri. Pihak penyidik militer tahu betul kasus ini rawan memicu reaksi emosional dari sesama prajurit, sebab tindakannya telah melukai rasa solidaritas yang selama ini dijunjung tinggi di tubuh TNI. Setiap hari, Praka S menjalani pemeriksaan panjang. Tim gabungan dari polisi militer dan intelijen turun langsung untuk menggali fakta, mencari tahu motif sesungguhnya di balik tindakan nekatnya. Namun, jawaban yang mereka dapatkan sering alih membingungkan. Kadang Praka S menyebut ia merasa diawasi, kadang ia mengaku mendapat tekanan dari utang pribadi, lalu di kesempatan lain ia hanya terdiam menatap lantai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sikapnya membuat para penyidik semakin sulit menyimpulkan apakah ini murni tindakan pelanggaran disiplin atau ada faktor gangguan mental yang harus diperhitungkan. Di sisi lain, suasana markas Kodim 1409 Goa tetap dipenuhi rasa tegang. Prajurit unit Intel yang hampir tertembak malam itu menjadi pusat perhatian. Banyak rekan yang datang menghampirinya, memberi selamat karena berhasil selamat, sekaligus menanyakan kronologi detail. Namun ia tetap rendah hati, berulang kali mengatakan bahwa apa yang dilakukannya hanyalah bentuk refleks dan kewajiban sebagai prajurit. Meski demikian, di balik ketenangannya, jelas terlihat bahwa kejadian itu meninggalkan trauma mendalam. Setiap suara keras, setiap bunyi yang menyerupai letusan, seolah membangkitkan kembali ingatan detik-detik ketika moncong laras panjang diarahkan tepat ke kepalanya. Persidangan militer pun akhirnya digelar dan menjadi sorotan publik. Ruang sidang dipenuhi suasana hening namun penuh tekanan. Perwira tinggi hadir untuk mengawasi jalannya proses, sementara media menanti di luar gedung, berharap mendapat pernyataan resmi.
jaksa militer dengan tegas membacakan dakwaan, menekankan bahwa perbuatan terdakwa adalah pelanggaran berat terhadap hukum disiplin, kode etik, dan sumpah prajurit. Kata-kata mengancam nyawa sesama aparat dan mencoreng nama baik institusi berkali-kali diulang, menekankan betapa seriusnya kasus ini. Saat giliran Praka S diminta bicara, suasana berubah. Ia tampak gelisah, menunduk, sesekali mengangkat kepala dengan tatapan kosong. Suaranya lirih ketika akhirnya ia berbicara. Ia mengaku menyesal, mengaku bahwa tindakannya didorong oleh rasa panik yang tidak terkendali. Ia bercerita singkat tentang masalah pribadi yang menumpuk, tentang bagaimana tekanan hidup membuat pikirannya gelap. Namun, pengakuan itu hanya memperlihatkan satu sisi, sementara banyak pertanyaan penting tetap tidak terjawab. Mengapa ia membawa senjata di tempat umum? Apa yang membuat ia sampai menodongkan laras panjang ke rekan sendiri? Semua masih belum jelas. Majelis Hakim Militer tidak gegabah. Mereka memahami betul bahwa keputusan dalam kasus ini tidak hanya menyangkut nasib satu prajurit, tetapi juga menyangkut wibawa TNI di mata masyarakat. Jika terlalu lunak, publik bisa menilai institusi ini melindungi anggotanya meski melakukan kesalahan fatal. Jika terlalu keras tanpa memperhitungkan kondisi mental terdakwa, maka akan muncul kesan bahwa militer tidak manusiawi dan mengabaikan aspek psikologis prajuritnya. Dilema inilah yang membuat proses persidangan berjalan panjang dengan menghadirkan saksi-saksi, psikologi militer, hingga rekan-rekan terdakwa. Sementara itu, di luar ruang sidang, masyarakat terus memperbincangkan kasus ini. Media sosial ramai dengan perdebatan. Sebagian besar netizen menuntut agar Praka S dihukum berat. Bahkan ada yang menuntut pemecatan dengan tidak hormat. Mereka menilai bahwa seseorang yang tega menodongkan senjata ke rekan sendiri sudah kehilangan hak untuk disebut prajurit. Namun ada pula yang mencoba melihat sisi kemanusiaan. Mungkin dia sakit, mungkin dia butuh bantuan, bukan hanya hukuman. Tulis seorang pengguna media sosial yang mendapat banyak dukungan. Dampak kasus ini pun merambah ke level lebih tinggi. Para analis politik dan keamanan menilai bahwa insiden ini menjadi alarm keras bagi pemerintah dan TNI tentang pentingnya memperhatikan kesehatan mental prajurit. Seorang pengamat menyebut, kita sering mengagungkan kekuatan fisik dan disiplin militer, tapi lupa bahwa prajurit juga manusia. Jika kesehatan mentalnya rapuh, maka senjata yang ada di tangannya bisa berubah menjadi ancaman, bukan pelindung. Pernyataan itu mendapat sorotan luas, menjadi bahan diskusi di televisi, hingga masuk ke ruang-ruang seminar tentang keamanan nasional. Praka S sendiri menjalani hari-harinya di tahanan dengan pora yang serba teratur. Namun para penjaga mencatat bahwa kondisinya kerap berubah-ubah. Kadang ia tampak tenang, membaca buku atau menulis sesuatu di kertas. Tapi di lain waktu, ia mendadak marah, berbicara sendiri atau menolak makan. Perubahan drastis itu semakin memperkuat dugaan bahwa kondisi mentalnya memang terganggu. Pihak pengadilan pun akhirnya memutuskan untuk menunggu hasil evaluasi dari tim psikiater militer sebelum menjatuhkan vonis akhir. Bagi prajurit unit intel yang menjadi korban penodongan, persidangan ini adalah bagian dari perjuangan panjang. Ia harus berulang kali hadir untuk memberikan kesaksian, menceritakan detail peristiwa yang sebenarnya tidak ingin diingat lagi. Setiap kali ia menceritakan bagaimana laras panjang diarahkan ke kepalanya, bayangan itu kembali menghantui. Namun, ia sadar keterangannya sangat penting untuk memastikan bahwa kebenaran terungkap dan keadilan ditegakkan. Ketegangan juga terasa di lingkungan keluarga Praka S. Orang tua dan kerabatnya yang datang ke persidangan terlihat murung. Mereka tak bisa membayangkan bagaimana anak atau saudara mereka yang selama ini dikenal sebagai pribadi disiplin bisa melakukan hal segila itu. Beberapa di antara mereka menangis, sebagian lain hanya bisa menunduk tanpa kata. Situasi ini menunjukkan bahwa dampak dari insiden tersebut tidak hanya dirasakan oleh institusi TNI, tetapi juga menghantam keras kehidupan keluarga pelaku. Seiring jalannya persidangan, publik makin menaruh perhatian. Setiap update berita tentang kasus ini menjadi headline, menarik ribuan komentar.
Bagi banyak orang, kasus Praka-S bukan sekedar kisah tentang satu prajurit yang khilaf, melainkan simbol dari masalah lebih besar. Bagaimana sebuah institusi yang dikenal disiplin seketat TNI bisa kecolongan hingga terjadi insiden berbahaya semacam ini. Hari demi hari berjalan, hingga akhirnya Majelis Hakim Militer menjadwalkan sidang putusan. Suasana semakin tegang, semua pihak menunggu apa yang akan diputuskan. Apakah Praka-S akan dijatuhi hukuman berat berupa pemecatan tidak hormat dan pidana penjara? Ataukah ada pertimbangan lain yang membuatnya mendapat hukuman lebih ringan karena kondisi mentalnya? Semua masih menjadi tanda tanya dan publik menunggu dengan napas tertahan. Malam itu, di banyak tempat, orang-orang masih membicarakan kasus ini. Dari warung kopi kecil di Goa hingga ruang perkantoran di Jakarta, topik Praka-S menjadi perbincangan hangat. Setiap orang punya pandangan sendiri, setiap orang merasa punya hak untuk menilai. Dan di tengah semua itu, bayangan laras panjang yang meletus di dalam sebuah bank BUMN beberapa waktu lalu tetap menjadi simbol nyata dari betapa rapuhnya garis batas antara disiplin dan kekacauan. Hari sidang putusan akhirnya tiba. Gedung pengadilan militer yang biasanya sepi mendadak penuh sesak. Prajurit berseragam berjaga di setiap sudut, memastikan keamanan terjaga. Wartawan dari berbagai media nasional berbondong-bondong datang, menyiapkan kamera, mikrofon, dan peralatan siaran langsung. Bahkan, beberapa kanal berita daring sudah menayangkan update menit per menit sejak pagi hari, menandakan betapa besar perhatian publik terhadap kasus ini. Di dalam ruang sidang, suasana mencekam. Praka-S digiring masuk dengan pengawalan ketat. Wajahnya tampak pucat, matanya sayu, seperti seseorang yang sudah terlalu lama bergulat dengan tekanan. Tangannya diborgol, langkahnya pelan, seolah beban yang dipikulnya begitu berat. Sementara itu, di barisan kursi pengunjung, tampak beberapa anggota keluarga yang sejak awal mengikuti jalannya persidangan. Mereka hanya bisa menunduk, sebagian menggenggam tangan erat seakan berdoa agar vonis tidak terlalu berat. Majelis Hakim Militer memasuki ruangan dengan langkah tegas. Semua orang berdiri, lalu kembali duduk setelah dipersilahkan. Sang hakim ketua membuka sidang dengan suara tegas, lalu mulai membacakan putusan yang panjang. Kalimat demi kalimat keluar dengan penuh tekanan. Hakim menegaskan bahwa perbuatan Praka-S terbukti sah dan meyakinkan, bahwa tindakannya menodongkan senjata kepada sesama prajurit adalah pelanggaran berat terhadap disiplin militer dan mencoreng kehormatan TNI sebagai institusi pertahanan negara. Namun, majelis juga menyebutkan hasil pemeriksaan medis yang menyatakan bahwa terdakwa menunjukkan gejala gangguan psikologis. Kondisi ini tidak menghapus kesalahan, tetapi dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan jenis dan lama hukuman. Setelah membaca pertimbangan hukum dan fakta persidangan, hakim akhirnya menjatuhkan vonis, pemecatan dengan tidak hormat dari dinas militer, serta hukuman penjara militer dengan masa tahanan tertentu. Ruangan sidang seketika riuh, beberapa orang terkejut, ada yang lega, ada pula yang murmur kecewa. Prajurit unit intel yang menjadi korban penodongan hanya menunduk dalam diam. Tidak ada ekspresi berlebihan di wajahnya, hanya sebuah kelegaan samar karena akhirnya semua proses panjang ini mencapai sebuah titik akhir. Sementara itu, keluarga Praka-S terlihat terpukul. Ibunya menangis terseduh-seduh, ayahnya hanya menatap kosong ke depan, seakan tidak percaya bahwa anak yang dulu dibanggakan, kini resmi kehilangan status prajurit selamanya. Di luar gedung, wartawan segera menyebarkan berita. Dalam hitungan menit, headline tentang vonis Praka-S memenuhi laman berita online, trending di media sosial dan menjadi bahan diskusi di televisi nasional. Judul-judul bombastis bermunculan, mulai dari oknum TNI dipecat usai bodongkan senjata, hingga vonis tegas untuk prajurit pemberontak di Goa. Publik pun ramai berkomentar. Sebagian besar mengapresiasi putusan tersebut sebagai bentuk ketegasan institusi militer dalam menegakkan disiplin. Namun, ada juga yang menilai hukuman terlalu berat, mengingat terdakwa diduga mengalami gangguan mental yang serius. Di markas Kodim 1409 Goa, suasana sedikit lebih tenang setelah putusan dibacakan. Para prajurit merasa lega karena kasus ini akhirnya tuntas, meski dengan akhir yang pahit. Dandim, Letkol IM Heri Kuswanto memberikan pernyataan resmi kepada media bahwa putusan ini adalah bentuk komitmen TNI menjaga kehormatan dan disiplin. Kami adalah institusi yang dibangun di atas prinsip kehormatan. Satu orang yang salah tidak bisa mewakili ribuan prajurit lain yang tetap setia pada sumpahnya, ucapnya dengan nada tegas. Di sisi lain, putusan ini menjadi bahan evaluasi besar-besaran di tubuh TNI.
Para petinggi menyadari kasus Praka S bukan sekadar insiden kriminal biasa, melainkan sinyal keras bahwa aspek psikologis prajurit harus lebih diperhatikan. Program pembinaan mental, konseling, hingga evaluasi psikologis berkala mulai dibicarakan dengan serius di tingkat pusat. Banyak pihak menilai bahwa prajurit yang memegang senjata harus dipastikan stabil, tidak hanya secara fisik tetapi juga mental, agar peristiwa seperti ini tidak terulang di masa depan. Masyarakat pun ikut menarik pelajaran. Banyak yang mulai memahami bahwa prajurit meski terlihat gagah dan disiplin, tetaplah manusia yang bisa mengalami tekanan berat. Diskusi tentang kesehatan mental di lingkungan militer semakin ramai diperbincangkan. Beberapa lembaga bahkan mulai mendorong adanya kebijakan khusus untuk memberikan ruang bagi prajurit yang butuh istirahat atau konseling tanpa takut dicap lemah. Bagi Praka S, putusan itu adalah akhir dari perjalanan panjang, sekaligus awal dari babak baru yang penuh penyesalan. Ia resmi kehilangan statusnya sebagai prajurit, status yang dulu diperjuangkan dengan darah dan keringat. Kini, ia hanyalah seorang mantan anggota TNI yang akan menjalani hari-hari di balik jeruji, ditemani rasa bersalah, penyesalan, dan mungkin juga pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Malam setelah putusan, suasana di Goa masih dipenuhi bisik-bisik pembicaraan tentang kasus ini. Di warung kopi, orang-orang membicarakan betapa teganya seorang prajurit menodongkan senjata ke rekannya sendiri. Di media sosial, ribuan komentar saling bersahutan. Sebagian mendukung putusan, sebagian lainnya menaruh simpati. Namun satu hal pasti, nama Praka S akan terus dikenang sebagai simbol dari sebuah peringatan keras bahwa disiplin, kehormatan, dan kewarasan mental adalah 3 pilar yang tidak boleh runtuh di tubuh militer. Kasus ini pun perlahan menjadi bagian dari catatan kelam yang akan selalu dijadikan pelajaran, tidak hanya bagi TNI, tetapi juga bagi masyarakat luas, bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada senjata di tangan, tetapi juga pada kestabilan hati dan pikiran prajurit yang memegangnya. Waktu terus berjalan setelah vonis terhadap Praka S dijatuhkan. Namun, jejak dari peristiwa itu tidak serta-merta menghilang begitu saja. Kasus ini menjadi semacam luka yang tertinggal, membekas tidak hanya di tubuh TNI, tetapi juga di hati masyarakat. Berbulan-bulan setelah persidangan, nama Praka S masih sering disebut dalam diskusi-diskusi tentang keamanan, disiplin militer, dan terutama kesehatan mental para prajurit. Ia telah menjadi contoh nyata dari bagaimana sebuah sistem yang terlihat kokoh ternyata bisa retak dari dalam jika satu elemen kecilnya kehilangan kendali. Pihak TNI menyadari bahwa peristiwa ini tidak boleh dianggap sebagai kasus tunggal yang selesai setelah vonis dijatuhkan. Mereka memulai serangkaian langkah evaluasi besar-besaran di seluruh kesatuan. Pemeriksaan psikologis berkala kini menjadi bagian penting dalam prosedur standar. Setiap prajurit yang akan memegang senjata wajib menjalani tes mental lebih mendalam, dan mereka yang menunjukkan tanda-tanda tekanan berlebihan akan mendapatkan pendampingan sebelum kembali bertugas. Langkah ini bukan hanya soal keamanan, tetapi juga tentang menjaga martabat institusi agar tetap dipercaya publik. Program pelatihan pun ikut diperbarui. Jika sebelumnya pelatihan militer lebih banyak menekankan aspek fisik, strategi, dan disiplin taktis, kini aspek mental dan emosional mendapat porsi yang jauh lebih besar. Modul-modul baru disusun, mengajarkan prajurit cara mengelola stres, menghadapi tekanan emosional, dan menyadari kapan mereka membutuhkan bantuan. Beberapa petinggi bahkan secara terbuka mengakui bahwa selama ini militer terlalu fokus pada kekuatan fisik hingga mengabaikan kesehatan mental yang tidak kalah pentingnya. Di luar institusi, kasus ini juga membawa perubahan besar dalam cara masyarakat memandang militer. Jika dulu prajurit identik dengan kekuatan tanpa celah, kini masyarakat mulai melihat sisi manusiawi mereka. Mereka menyadari bahwa di balik seragam hijau dan disiplin ketat, prajurit tetaplah manusia biasa yang bisa merasa lelah, tertekan, bahkan kehilangan arah. Kesadaran baru ini memicu gelombang empati dan dukungan. Banyak komunitas sipil dan lembaga sosial mulai menawarkan kerjasama untuk memberikan pelatihan konseling dan pendampingan psikologis bagi anggota militer aktif maupun veteran.
Kasus Prakas juga menjadi topik penting dalam diskusi akademik dan seminar tentang keamanan nasional. Para ahli menyebutnya sebagai titik balik dalam sejarah modern TNI, di mana kesadaran akan pentingnya kesehatan mental mulai diperlakukan setara dengan kesiapan tempur. Beberapa bahkan menyebut, jika kasus ini tidak terjadi, mungkin saja isu kesehatan mental di tubuh militer akan terus terabaikan selama bertahun-tahun. Dalam pandangan mereka, insiden ini memang tragis, tetapi juga membawa pelajaran yang sangat berharga. Bagi prajurit unit intel yang hampir kehilangan nyawanya, kehidupan perlahan kembali normal. Meski trauma itu masih sesekali muncul dalam bentuk mimpi buruk atau rasa was-was yang sulit dijelaskan, ia belajar untuk berdamai dengan masa lalu. Dukungan dari rekan-rekan, keluarga, dan institusi membantunya melewati masa-masa sulit. Ia kini sering diminta untuk berbicara dalam pelatihan tentang pentingnya kesiapsiagaan mental di lapangan, dan pengalamannya dijadikan contoh nyata dalam sesi pelatihan psikologis untuk prajurit baru. Sementara itu, keluarga Prakas mencoba membangun kehidupan baru setelah kejatuhan yang memalukan itu. Mereka harus menghadapi stigma sosial, tatapan iba, bahkan cemoohan dari sebagian orang yang dulu menghormati mereka. Namun di tengah rasa malu dan kecewa, mereka tetap berharap bahwa suatu hari Prakas bisa memulai hidup baru setelah masa hukumannya selesai. Beberapa anggota keluarga bahkan mulai aktif dalam kegiatan sosial yang mendukung rehabilitasi mental bagi anggota militer yang bermasalah, seolah mencoba menebus kesalahan melalui jalan lain. Masyarakat pun mulai memahami bahwa keadilan tidak selalu berarti menghukum seberat-beratnya, tetapi juga menciptakan ruang untuk perbaikan. Banyak yang berharap, setelah keluar dari tahanan, Prakas bisa menjalani program rehabilitasi mental dan menemukan jalan hidup yang lebih baik. Harapan ini menunjukkan bahwa meskipun ia telah melakukan kesalahan besar, masih ada ruang dalam hati masyarakat untuk memberikan kesempatan kedua, sesuatu yang tidak selalu mudah diberikan. Peristiwa ini juga membuka mata pemerintah akan pentingnya integrasi antara kebijakan pertahanan dan kebijakan sosial. Kementerian Pertahanan bersama lembaga terkait mulai membahas anggaran khusus untuk mendukung program kesehatan mental di lingkungan militer. Rencana pembangunan pusat rehabilitasi mental prajurit pun mulai dibicarakan secara serius. Langkah ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya ingin menghukum ketika kesalahan terjadi, tetapi juga ingin mencegah tragedi serupa terulang di masa depan. Pada akhirnya, kasus Prakas akan selalu diingat bukan hanya sebagai peristiwa kelam, tetapi sebagai titik balik yang membawa perubahan besar. Ia menjadi peringatan bahwa kekuatan sejati militer tidak hanya diukur dari jumlah pasukan atau kecanggihan senjata, tetapi juga dari ketahanan mental setiap prajuritnya. Ia menjadi pelajaran bahwa kehormatan sebuah institusi tidak akan runtuh karena satu kesalahan, selama institusi itu mau belajar, berbenah, dan berubah menjadi lebih baik. Malam-malam di Goa kini kembali tenang. Bank tempat kejadian itu berlangsung telah kembali beroperasi seperti biasa. Orang-orang lalu lalang tanpa rasa takut, meski kadang masih membicarakan insiden tersebut dengan nada pelan. Di markas Kodim 1409 Goa, latihan rutin kembali berjalan, dan wajah-wajah prajurit yang tegas kembali menghiasi halaman apel setiap pagi. Namun di balik ketegasan itu, ada kesadaran baru yang tumbuh, bahwa menjadi prajurit bukan hanya soal mengangkat senjata dan mematuhi perintah, tetapi juga soal menjaga kewarasan pikiran, kekuatan hati, dan rasa kemanusiaan yang tak boleh hilang. Dan di antara semua pelajaran yang bisa diambil, ada satu hal yang akan selalu diingat, bahwa satu peluru yang meleset tidak hanya menembus tembok, tetapi juga membuka mata banyak pihak tentang pentingnya merawat jiwa di balik seragam hijau. Peristiwa itu, seburuk apapun, telah menjadi katalis perubahan. Perubahan yang mungkin menyelamatkan nyawa banyak orang di masa depan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Setiap kisah yang kami bagikan bukan sekedar cerita, tapi jejak dari mereka yang pernah ada dan mungkin masih ingin didengar. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Congor Misteri dengan like, subscribe, dan komentar kalian. Satu dukungan dari kalian adalah satu langkah agar cerita-cerita kelam ini tidak tenggelam begitu saja. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.